Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yunita Adi Nabila, NIM 2019 017194 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamanhiswa. Di sini saya akan sedikit menyampaikan hasil kegiatan magang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Kesempatan ini saya akan membahas mengenai yang pertama ada gambaran khusus, kemudian yang kedua ada ringkasan kegiatan magang, yang ketiga ada output dan kontribusi kegiatan magang, yang keempat ada masalah dan solusi, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, ada gambaran khusus. Nah, pada kegiatan ini, saya ditempatkan pada sebagian perencanaan. Sebagian perencanaan ini berperan dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu terkait adanya ketidaksesuaian atau kesalahan terkait saat memasukkan transaksi pada nota dengan pengupas umum. Kemudian terkait dengan pengumpulan serta pengkoreksian laporan pertanggungjawaban dana pos, pelayanan data pokok pemilih atau Dapodik, upgrade aplikasi yang terkait dengan pengurutan data SPJ, serta terkait dengan pemindahan data-data SPJ Bos dari laptop lama ke laptop yang baru. Nah, dengan begitu, pada sebagian rencana ini mengharuskan untuk setiap staf maupun karyawannya untuk bertatap langsung ataupun tidak langsung dengan Bapak Ibu guru. Kegiatan magang. Nah, kegiatan magang yang saya laksanakan ini terhitung mulai dari 21 Juli 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021. Nah, selama kegiatan magang ini saya diberikan tugas oleh staf ataupun karyawan untuk membantu dalam pengecekan laporan pertanggungjawaban dana bos. Nah, pengecekan ini terkait kelengkapan dokumen dan juga pengecekan saldo, apakah saldo tersebut balance atau tidak antara kupas umum dengan buku rekening setiap sekolah yang bersangkutan. Kedua yaitu penggandaan bukti setor pajak. Bukti setor pajak ini meliputi bukti dan bukti penyetoran pajak ke kantor pelayanan pajak. Ketiga adalah mengecek nama guru honorarium dengan nomor rekening pribadi guru honorer yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada memasukkan data sekolah yang sudah mengumpulkan laporan surat pertanggungjawaban bos ke komputer umum. Nah, penginputan ini terkait nama sekolah, kapan neon, dan juga saldo. Selanjutnya adalah output dan kontribusi kegiatan magang. Nah, output yang saya dapatkan adalah yang pertama dapat mengoreksi SPJ Bos. Nah, kontribusi saya selama magang ialah banyak terlihat dalam pengecekan surat pertanggungjawaban dana bos. Kenapa? Karena pengkoreksian tersebut harus selesai bulan September untuk semua sekolah, baik itu tingkat SD maupun SMP se-Gunung Kidul. Nah, pengecekan ini itu terkait dengan kelengkapan apa saja yang harus dilengkapi oleh setiap sekolahan dan juga pengecekan saldo. Dan apabila saldo tersebut tidak balance, maka pihak sekolah harus membenarkan hingga balance agar pencairan pos dana bos tahap kedua itu agar segera cair. Kemudian yang kedua adalah output yang saya dapatkan adalah dapat mengecek data guru honorarium dan rekening guru honorarium yang bersangkutan. Nah, kontribusi saya dalam hal ini adalah turut andil dalam pengecekan tersebut. Nah, pengecekan ini bertujuan agar tidak ada kesalahan sehingga nama dan nomor rekening tersebut sesuai antara yang di buku rekening dengan data yang dimasukkan oleh staf. Kemudian yang ketiga output yang saya dapatkan adalah dapat menginput data SPJ, di mana kontribusi saya itu turut andil dalam penginputan data tersebut. Penginputan ini bertujuan agar pegawai bisa mengetahui sekolah mana saja yang belum mengumpulkan surat pertanggungjawaban bos, sehingga pegawai tersebut bisa segera menginfokan kepada pihak sekolah yang bersangkutan agar segera mengumpulkan. Kemudian yang terakhir adalah dapat menggandakan. Nah, kontribusi saya selama magang ini ikut andil dalam menggandakan data pajak. Hasil penggandaan tersebut akan digunakan oleh para pegawai untuk arsip kantor, sehingga hal tersebut tidak hilang. Adalah masalah dan solusi selama kegiatan magang. Yang pertama, masalah yang pertama adalah tugas yang diberikan oleh pegawai tersebut monoton. Solusi yang diberikan sebaiknya pegawai atau staf tersebut memberikan tugas yang berbeda sehingga tugas tersebut bisa digunakan untuk memperluas wawasan. Kemudian yang kedua adalah tugas yang diberikan kurang mengacu pada jurusan saya. Nah, solusi yang diberikan itu sebaiknya diberikan tugas oleh staf ataupun karyawan yang berkesinambungan dengan jurusan saya. Kemudian yang ketiga adalah masalah terkait pengerjaan laporan pertanggungjawaban dana bos di awal kegiatan magang. Solusi yang diberikan adalah petugas memberikan pengarahan serta memberikan file yang terkait komponen apa saja yang harus dilampirkan. Kemudian yang terakhir ada banyaknya komplain dari Bapak Ibu terkait dengan laporan pertanggungjawaban dana bos. Nah, solusi yang diberikan adalah memberikan penjelasan mengenai kelengkapan atau dokumen yang kurang. Namun apabila Bapak Ibu tersebut masih komplain, kita bisa memberikan file yang sudah diberikan oleh karyawan tersebut. Adalah kesimpulan. Nah, kegiatan magang ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa, yaitu salah satunya adalah bisa mendapatkan pengalaman kerja yang nyata dalam dunia nyata ya, sehingga mahasiswa itu bisa mendapatkan gambaran untuk kedepannya setelah lulus dari universitas. Nah, kegiatan magang ini juga diwajibkan mahasiswa prodi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Tamanhiswa guna untuk mengambil mata kuliah magang di semester 5. Nah, setelah kegiatan magang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gunung Kidul ini, diharapkan saya bisa mengetahui dan menambah pengalaman terkait dengan dunia kerja yang nyata, khususnya pada instansi pemerintah. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.